I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di review minggu keempat mata kuliah Hukum Pidana Profesor Dr. Henin Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview tentang teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama itu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misal pasal 351, 297 atau 184 KUHP. Yang kedua yaitu hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 381, 305 KUHP. Yang ketiga yaitu memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya, misal pasal 362, 372, 378 KUHP. Lanjut, ada subjek tindak pidana. Yang pertama yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua yaitu ada manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum atau khusus. Nah, lanjut, ada jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP dan pelanggaran di buku 3 yaitu di pasal 489 sampai 569 KUHP. Lanjut, yaitu ada pembagian macam-macam delik. Yang pertama yaitu menurut doktrin. Yang pertama ada delik formil dan delik material, kemudian ada delik komision atau omnisionis. Yang ketiga yaitu ada delik dolus atau delik kulfa. Yang keempat ada delik tunggal atau delik berganda. Yang kelima itu ada delik aduan atau bukan delik aduan. Yang kesekian yaitu delik politik dan delik umum. Yang terakhir tadi dari macam-macam delik yaitu ada delik khusus dan delik umum. Dilanjut ke pembaharuan buku pidana Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia itu berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPSNI berubah menjadi KUHP. Alasan dan diadakan pembaharuan KUHP yang pertama ada alasan politis, ada alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Yang ketiga yaitu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, ada rekriminalisasi, depenalisasi, dan yang terakhir, Indonesia sudah merdeka, jadi sewajarnya bangsa Indonesia menggunakan KUHP ciptaan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada alasan sosiologis, yaitu dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada Mitihring. Kemudian metode pembaharuan KUHP terbagi menjadi 3, yaitu ada evolusi atau evolusionis, yang kedua ada kompromis, dan yang ketiga ada global. Nah, tadi di pembahasan alasan-alasan diadakan pembaharuan ada alasan politis. Alasan politis yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Lalu ada alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum
di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam yang dikhawatirkan mengandung banyak makna yang tidak dimengerti oleh warga Indonesia sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.